Empu Capana tidak percaya, seperti saya melapor kepada Ayanda dulu. Bilang berita ini dari Pandanarum, alias Satria Jati. Cepat, jangan sampai terlambat segala-galanya. Iya. Tapi... Ki Pandanarum, ternyata beliau masih hidup. Gawat! Siapa? Mau apa? Saya Arya Gading. Oh, Gusti Arya. Eyang? Eyang Capana? Eyang? Eyang? Eyang Capana? Eyang? Eyang? Gawat! Gawat, Eyang! Ada berita gawat! Sembahmu mana? Makin lama kok unggah-ungguhmu makin berantakan. Gading. Terimalah sembahku, Eyang. Ada apa, Gading? Ada berita gawat, Eyang. Gawat? Apanya yang gawat? Sekarang kok sering sekali kamu menggunakan kata gawat. Apanya yang gawat? Pasukan Keling sudah berada di Jinggan, Eyang. Kamu melihat sendiri di sana? Saya melihat banyak sekali bala tentara Keling menuju ke Jinggan. Saya melihat banyak sekali bala tentara Keling menuju ke Jinggan. Gading, baru tadi siang telik sandiku melapor. Tidak ada apa-apa di Jinggan. Jangan bikin orang jadi bingung. Tidak, Eyang. Ini pesan dari Eyang Pandanarum. Kalau Pandanarum yang bicara, artinya musuh benar-benar ada. Di mana kamu ketemu dia? Beliau guru saya, Eyang. Guru? Iya. Beliau mengajari saya ilmu kanuragan. Dia sahabat Eyang yang paling jujur dan pemberani. Waktu kami sama-sama mengabdi kepada Prabu Kartawijaya sampai Prabu Raja Sawardana. Mana seranganmu? Aku tidak mengajarimu untuk lari-lari seperti itu, Gading. Ayo serang aku! Arya Gading, kamu siap kalau sewaktu-waktu terjadi pertempuran? Saya akan mempertahankan Majapahit sampai titik darah terakhir, Eyang. Kenapa, Eyang? Seorang kesatria yang cerdas tidak akan bodoh membiarkan dirinya sampai kehabisan darah. Kita harus menggunakan akal sehat. Kalau terdesak, lebih baik kita mundur untuk menyusun kekuatan dan kembali menyerang setelah kekuatan kita pulih. Iya, iya. Terima kasih, Eyang. Walaupun berita dari Ki Pandanarum masih belum bisa dipercaya sepenuhnya sebagai sebuah kebenaran, tapi kita harus tetap waspada. Berita itu mengatakan bahwa pasukan Keling dipusatkan di desa Jinggan dan siap mau menyerang ke pusat kota raja. Maka, yang harus kita lakukan adalah memperkuat Lawang Utara dan Lawang Timur. Saya yakin mereka juga akan menyerang dari arah barat. Pasti Girindra Wardana akan menyisakan sebagian pasukannya di barat sesudah mereka berhasil menyeberang sungai. Masuk akal. Sulitnya kita terpaksa dalam keadaan bertahan. Karena tidak tahu secara pasti dari arah mana mereka akan menyerang. Saya heran, kenapa telik sandi kita sampai tidak tahu ada pasukan Keling di Jinggan. Maaf, Paman Patih dan para rakrian semuanya. Telik sandi yang dikirim sama sekali tidak bersalah. Karena menurut Eyang Pandanarum, semua pasukan Keling selalu datang pada malam hari.
dan sama sekali tidak memasuki desa Jinggan karena mereka membangun gubuk-gubuk sementara di hutan di sebelah barat desa. Masuk akal. Benar-benar sebuah perencanaan yang sangat matang. Pantas, seluruh telik sandi kita tidak ada yang pernah curiga. Jadi bagaimana keputusan pembagian pasukan? Saya setuju dengan pendapat Capana. Perkuat seluruh lawang perbatasan, utara, timur, dan barat sebagai pusat-pusat pasukan tempur. Lalu bagaimana dengan pertahanan Kedaton? Saya kira cukup ditangani oleh pasukan Bayangkari. Dibantu 2 penatus pasukan tombak dan pedang, serta 1 penatus pasukan panah. Empu Pambubuh, saya beri tanggung jawab penuh untuk menjaga keselamatan keluarga Gusti Prabu. Para senopati dan punggawa sekalian, kerahkan semua pasukan ke semua tempat yang direncanakan dengan pembagian yang seimbang. Siap, Gusti! Ayah, apa kita tidak perlu mengirim Caraka ke desa yang paling dekat sampai yang paling jauh, Ayah? Sudah. Kalau gerakan musuh sudah mulai nampak, mereka akan langsung memberi kabar dengan kuda secara berantai. Ya, tapi menurut Ayah, apakah kita bisa menang? Gunakan kayu itu di sebelah sana. Gading, kalau kamu tidak bisa menahan keteganganmu, bisa-bisa kamu akan cepat dilibas musuh-musuhmu. Kita tidak usah memikirkan menang atau kalah. Yang terpenting, bagaimana kamu bisa membunuh musuhmu yang ada di hadapanmu. Itu saja. Ya, tapi menurut Eyang Padanarum, keadaan yang paling buruk dalam pertempuran adalah bertahan, Ayah. Karena kita dihantui dengan bayangan kekalahan, Ayah. Tergantung dari bentuk pertahanannya. Kita memang memiliki siasat pertahanan. Tapi bukan sekedar untuk bertahan. Dan kamu harus ingat satu hal. Pertahanan yang kokoh akan mampu mengalahkan penyerang yang lemah. Ya. Baru saja saya bahagia mendengar bahwa Kakang Arya selamat. Sekarang muncul berita yang lebih buruk lagi, loh. Sebagai seorang ksatria, Kakang Arya pasti ikut mempertahankan negerinya, loh. Saya cemas. Saya khawatir. Saya khawatir Kakang Arya akan menjadi korban pertempuran, loh. Jangan suka meramal keburukan. Biasanya sering jadi kenyataan, loh, Sekar.